Nek saiki agak iku pokoknya kertas dicetak seret, nek digambari kethek 10.000, nek gambari bedes 20.000 lah ngono. Itu mek apen-apen. Itu yang dia sebut tadi. Nah, kita harus berpikir jangka panjang. Gak kelakon awakmu, gak apa-apa anakmu. Gak kelakon anakmu, gak putumu. Gak kelakon sampai akhirat, gak masalah. Yang ditagih oleh Allah adalah perjuanganmu, bukan hasilmu. Kamu menanam padi, yang dipahalai Tuhan adalah kamu menanam dan memeliharanya. Kamu tidak panen karena hama, tidak panen karena banjir, tidak masalah di mata Allah. Kamu pasti diberi gantinya dan kamu tidak disalahkan Allah hanya karena tidak panen. Tapi kamu pasti disalahkan Allah kalau kamu tidak menanam dan memelihara tanaman. Mohon ini jadi prinsip hidup kita. Makanya Anda tahu, saya ini 40 tahun ngene terus iku gak tahu panen. Kate laporan ya. Sementara nek kate dhewe wali kota ngene tok ping 3 ping 4 kepethuk langsung panen dadi wali kota. Dadi presiden nek blusukan rono blusukan rene iki duwe APBD barang. Nah aku blusukan duwe sapa? Dan aku gak kepengin panen kate laporan. Aku sembahyang gak kepengin swarga. Aku sembahyang mergo aku cinta Allah, aku tergantung Allah. Perkara Allah kate lapo monggo sak karepe. Aku nganut karo Allah lillahi ta'ala, jare lillahi ta'ala. Gak ono koma lillahi ta'ala iku, gak ada koma lillahi ta'ala koma asal swarga lho. Gak ada koma-koma iku apa? Akhirnya koma uripmu. Ngono ya. Oke. Jadi mungkin tidak tercapai enggak apa-apa Mas, tapi sistem dinar itu pelajari. Kan Anda bisa suatu hari membuat komunitas yang pakai itu. Iso ada Allah. Jadi nomor 1 tauhid beres, tauhid harus beres. Jadi kalau kamu sekarang bertengkar antar golongan iki bid'ah iki ahwa iki udepos iki pemungutan suara macam-macam, itu semua tidak akan berlaku kalau tauhidmu bisa dipercaya. Jadi saya itu mau dielek-elek kayak apapun di internet, di YouTube, dimanapun sakarepmu, tapi kamu tidak akan bisa membuktikan bahwa saya anti tauhid. Dan sepanjang saya tetap bertauhid ilallah, kamu tidak akan bisa apa-apa kepada saya. Kamu tidak akan bisa menembak saya. Saya sudah hidup di segala zaman, sejak zaman Bung Karno, dan tidak tersentuh oleh siapapun kecuali Novia. Ya apa sing oleh situ ikut tok ya. Gitu ya Mas ya. Jadi ini tolong pelajar. Jadi ojo sedih kan soal dolar, ojo sedih soal apa-apa. Kon iso apa? Anakmu meneh ya apa? Mulai kayak diciptakan cuaca. Tolong berpikir cuaca. Anda semua itu melok masuk angin kabeh, dan yang bikin cuaca itu di sana, enggak di sini. Termasuk presidenmu itu demam, flu, watuk, gak karu-karuan bener. Karena dia ikut atmosfer yang diciptakan, yang dia sebut tadi. Gak usah sebut Yahudi internasional, wis ro kabeh. Gitu ya. Ini yang soal keuangan. Terus mari ngono siji menanan ono perlu saya respon. Saya kasih contoh lagi. Misalnya Jogja ada konflik mengenai keraton segala macam. Dari dulu itu saya tidak mau ngurusin babalah Jogja katanya ini kayak ngono babuwono babawono podo ae wong ya semunang-ngono iku tok. Yang penting adalah kita mengambil pelajaran bahwa Indonesia ini suatu hari harus melakukan revisi atas tata negaranya. Kita ini adalah bangsa yang membunuh potensi kita sendiri secara politik, secara kebudayaan, dan secara macam-macam. Jadi misalnya, mana ada negara Eropa yang pakai demokrasi? Spanyol itu kerajaan, Belanda kerajaan, Denmark kerajaan, Inggris kerajaan. Lah kok gaya kon republik itu? Gayamu republik. Saya bukan tidak setuju republik. Kalau memang republik, kamu harus tahu pilarnya. Aku sudah bikin pilar negara ini untuk masa datang. Sebab pilarnya saya ini salah. Cuman ya apa kata tak salah wong sing gawe gak paham. Ya apa kon iso ngandani wong sing gak paham? Kan gak iso. Gak iso wong dhewe gak paham. Di Indonesia ini kan emas bisa dibatukan dan batu bisa dianggap emas, betul enggak? Karena tidak pernah jelas antara emas dan batu, maka permainannya akeh semua. Nah, dan
oke, agak menggembirakan orang, bisa jadi kompensasi, tapi sebenarnya harus Anda lihat itu apa namanya, itu apa namanya, clue atau gejala dari apa. Karena Allah itu memberi amsal-amsal, mudah-mudahan bukan klinik, mudah-mudahan itu petunjuk Allah. Setiap kali Allah memberi petunjuk, Anda jangan pernah meremehkan. Tak kasih contoh misalnya, Anda kan sudah dikasih tahu mengenai bahaya El Nino, ya. El Nino itu hukum alam, tetapi dia akan punya pengaruh terhadap perekonomian, politik, dan sebagainya. Juga punya pengaruh terhadap cuaca dalam secara keseluruhan. Nah, kalau Anda memperhatikan grafiknya El Nino, itu ketika dia memuncak sampai ke tingkat yang tinggi, itu selalu bareng atau bisa dikatakan dia merupakan pertanda dari kejadian-kejadian besar di Indonesia. Jadi El Nino misalnya gini ya, ini pas muda gini, yang kita ambil, saya sebut mulai tahun 1957-58 itu El Nino munggah. Disitulah terjadi pemberontakan besar yang namanya PRRI dan Permesta. Disitulah Kartosuwiryo, disitulah Kahar Muzakar, yang anak-anak sekarang udah nggak tahu. Itu geden-geden itu dia. Disitulah mulai Indonesia menjadi terpecah sebenarnya secara elit. Disitulah Bung Karno menjadi bukan Bung Karno seperti sebelumnya dan lain sebagainya. Itu tahun 57-58. Kemudian biasa 65 naik lagi, Gestapo terjadi, G30S yang sekarang mulai mau yang kemarin hampir Presiden minta maaf kepada PKI, dan kita sudah omongkan tuh di MAIA, gitu ya. Artinya kita sudah punya data-data semuanya itu di Bambang Wetan ya, kita minta Pak Kiflan segala macam itu. Terus 65 Gestapo, saya nggak akan perpanjang. Gestapo itu kapan-kapan harus Anda pelajari benar, karena di Menturo ini G30S itu sangat mengerikan. Dan saya masih punya teman-temannya Kak Fuad di 2 desa di sebelah utara itu, dulu salah satu Algojo dulu. Dan tidak trauma, nek wong Indonesia itu mateni wong sakmono kae gak trauma. Nek wong Amerika itu ditabuk bapake ngono, engko gede dadi pembunuh berantai. Nek kene iki bendino dikaplok ya gak. Malah matur nuwun karo bapake lah ngono sih. Betul enggak? Karena bapak ngaplok itu kan didik gitu loh. Kayak Yus Ben, Yus iki nek wis ditakano isu iku ya tangi. Terus nang kamar mandi, tapi turu di kamar mandi. Ah iku mesti karo ndodok karo turu meneh karo ayahku cengkewe mlebokno kamar mandi apa? Didelep-delepno itu Yus. Dan Yus tidak pernah dendam. Karena itu pendidikan yang kita syukuri lah ngono. Wah, aku nek gak dikaploki bapak biyen gak dadi kaya ngene. Ngono nek wong Indonesia ya. Saiki HAM. Wah, njiwir HAM. Nyeluntik kekerasan terhadap anak. Dadi apa anakmu meneh-meneh? Wis ta delok lak cengeng-cengeng ngene, wis gak ono wajib militer. Karena terjemahannya salah. Violent itu terjemahannya bukan kekerasan, kekejaman. Kalau kekerasan itu boleh pada konteksnya. Lalu kalau didik tentara gak boleh keras, siapa? Kalau maju akarmu kata maju gak ya gak apa-apa. Ya apa? Militer demokratis no. Siapa? Mungkin sih apa sih merokok Pak? Tentara ngono gak sih tentara. Kekerasan itu penting pada tempatnya. Terus tergantung kasusnya apa. Tidak mungkin ada badan manusia yang tidak ada kekerasannya. Belum kudu keras. Kan gitu. Nek gak ono belunge, gak ono anatomine, jadi sarung kan. Nglempret ngono ya. Ya apa nek gak ono belunge? Lah kaya amu bangun kan nang ndi ngene. Demikian juga mentalmu, ada saat-saat kamu harus berbuat sangat keras kepada dirimu sendiri, bahkan kepada anakmu. Nah, anakmu sampai narkoba, keras sama dia. Gak embung gablok meja, embung ngaplok kareke. Gitu loh, harus keras. Untuk soal prinsip harus keras. Kejam tidak boleh. Kejam lain lagi. Aku takon, contoh nih, kon meletak tonyo ta meletak idoni, mana yang lebih kejam? Ini idoni ta nonyo?
utawa nggak usah ngidoni, kon tak celuk karo jenenge bapakmu, ngono tok wis. Lak jek anuk tonyo-tonyoan sih, nggih ta, Mbak?